Sahabat Mentari Tengger sekalian, Bung Ulun Basuki Langgeng. Tentu kita semua sudah pernah melihat keindahan panorama Bromo. Baik yang pernah hadir langsung maupun yang melihat dari berbagai media, TV, media sosial, tentu sudah banyak. Nah, selain keindahan alam, tentunya tidak afdol kalau kita tidak mengenal tentang suku Tengger atau Wong Tengger yang sudah berada di sekitar alam Tengger dari zaman dulu. Selain tentang kebudayaan, Wong Tengger juga dikenal dengan ritual-ritual yang sangat banyak, kolosal, dan juga keindahan alam menjadi background itu sangat-sangat menarik. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai budaya Tengger. Di sini sudah hadir Ketua Paruman Dukun Tengger Romo Tomo dan juga Wakil Ketua Romo Eko. Selamat sore Romo. Selamat sore. Nah, kita ingin mengetahui nih Romo, sekilas tentang apa saja budaya Tengger itu sebelum nanti kita akan lebih detail mengulas salah satu budaya yang ada di Tengger ini. Mungkin Romo Tomo bisa menjelaskan kepada kita. Ya. Terima kasih Pak Kababes. Kalau kita berbicara Tengger, tentunya di sana kental sangat adat, tradisi dan budayanya. Ya, ini saya coba akan menjelaskan tentang ritual, bagian ritual saja. Walaupun di sana masih banyak sekali adat budaya yang di luar ritual, adat budaya sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Tapi yang pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menceritakan tentang yang berkaitan dengan domain saya sebagai dukun pandita, yang kesehariannya adalah memimpin sebuah upacara di Tengger yang upacara bersama komunal maupun individual pribadi itu dalam rangka menyelesaikan sebuah upacara itu adalah kami ini, jadi para pandita dukun sekawasan Tengger yang pada saat ini jumlahnya adalah 53 ya, 53 seluruh Tengger, meliputi 4 wilayah administratif kabupaten ya, Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang. Ini Pak Kababes. Nah, kemudian pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan ritual secara komunal ya, itu yang dilakukan oleh Wong Tengger, masyarakat Tengger. Yang pertama diawali dengan upacara yang namanya upacara karo. Karo. Itu yang pertama adalah upacara karo. Kemudian yang kedua adalah upacara pujan kapat. Ya, itu dilakukan pada bulan keempat. Kemudian yang ketiga adalah pujan kapitu. Ya, ini menjelang. Menjelang hujan kapitu itu jatuh pada bulan ke-7 menurut kalender Tengger, itu bulan ke-7. Kemudian pujan kawolu, pujan kasanga, bulan kasanga. Kemudian yang terakhir adalah kasada itu sendiri yang sudah mungkin banyak orang awam tahu ya, mendengar upacara kasada itu. Jadi secara berkala upacara secara komunal ini adalah 6 kali tiap tahun itu 6 kali. Kemudian ditambah 1 tahun itu kurang lebih 5 tahunan itu yang disebut upacara unan-unan. 5 tahun sekali kurang lebih itu. Jadi tidak persis 5 tahun, jadi itu kurang lebih lah 5 tahunan itu. Pak Kababes itu adalah unan-unan. Itu secara komunal. Kalau secara individual banyak sekali. Banyak sekali itu. Nah, ini Romo, yang menjelang tadi kan disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Wulan Kapitu.
kira-kira bisa dijelaskan Romo, Wulan Kapi itu tuh sebenarnya apa? Yang dipercaya sebagai masyarakat Tengger terhadap Wulan Kapi itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak Kabes. Wulan Kapitu itu adalah tadi saya sampaikan bahwa itu adalah bulan ketujuh sistem kalender kami. Nah, kemudian di sana itu sudah waktunya lah kami, terutama adalah para dukun pandita sekawan Tengger, kemudian diikuti para tokoh-tokoh, kepala desa dan kerabatnya dan sebagainya, juga tokoh-tokoh yang lain, termasuk kerabat-kerabat dukun pandita, wong sepuh legen, itu melakukan yang namanya tapa brata. Itu loh, bulan kepitu itu. Ya, tapa brata diawali 1 malam sampai 1 hari, 1 malam 1 hari itu melakukan yang namanya pati geni. Ya, itu dilakukan entah tempatnya di mana, tinggal pilih yang bersangkutan. Di situ tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak ada perapian karena di Tengger hawanya dingin, ya. Kemudian tidak berbicara dan sebagainya 1 malam 1 hari. Itu hanya oleh para romo-romo dukun tadi atau ada beberapa orang lagi? Ya, memang diwajibkan oleh bagi romo dukun itu diwajibkan, ya. Kemudian dan kerabatnya, kerabatnya, kami punya kerabat, gitu. Kemudian juga diikuti pula oleh para tetua desa. Para tetua desa. Jadi termasuk kepala desa dan sebagainya, gitu. Makanya tokoh-tokoh lah, ini banyak yang mengikuti. Tapi kalau masyarakat secara umum itu tidak mengikuti, banyak yang tidak mengikuti, ya. Tapi mereka waktu 1 malam 1 hari itu mengikuti. Tapi karena tapa bratanya ini adalah selama 1 bulan, jadi mereka itu jarang lah yang mengikuti. Tapi bagi romo dukun, hukumnya wajib. Oh, jadi tadi Wulan Kapi itu 1 bulan penuh ya? 1 bulan penuh. Cuma tuh romo dukun penuh. Masyarakat mungkin di hari pertama. Ya, dari yang pertama kadang-kadang ya ikut 1 minggu, kadang ya 15 hari itu. Tapi apa ya Romo ya, maksudnya dengan Topo Broto ini harapannya apa? Apakah tujuannya apa untuk para dukun itu Romo? Itu begini, kami menjalankan tugas itu bukan hanya perilaku fisik, tapi juga harus disertai perilaku batin. Ya, oleh karena itu, misalnya fisik, kita seharian harus bisa menjaga antara pikiran, ucapan dan tingkah laku, kan? Ya, itu. Kemudian secara batin, itulah bulan Kapitu itu. Ya, ibaratnya kita itu mengasah batin waktu itu. Mengasah batin. Jadi memang itu wajib hukumnya, ya. Nah, 1 malam 1 hari melakukan pati geni, kemudian dilanjut 1 bulan penuh melakukan puasa mutih. Jadi puasa mutih itu tidak makan, tidak minum yang enak. Minum hanya air putih. Makan itu lauknya ya dari alam. Ya, nasi boleh. Tapi kebanyakan nasi jagung. Oh, nasi jagung. Ya. Tapi tidak harusnya nasi jagung, tapi kebiasaan. Nasi beras ya boleh. Tapi tidak pakai lauk. Lauk-lauk yang enak lah. Bumbu-bumbu yang enak tidak. Jadi serba tawar. Serba tawar, ya Pak Kabes, itu selama 1 bulan penuh. Nanti terakhir kalau sudah selesai 1 bulan, ditutup lagi 1 malam 1 hari, kita melakukan tadi geni lagi, barulah itu selesai. Bulan K7 sudah menginjak bulan ke-8. Nah, bulan ke-8 inilah kita mengadakan katakanlah ya syukuran kecil-kecil masing-masing desa, tetap seluruh Tengger masing-masing desa, tidak dipusatkan tempat tertentu seperti unan-unan seperti Kasada, tidak. Itu melaksanakan pujan kawolu tadi. Itu sama sebulan tadi Romo. Sebulan kan orang harus apa tadi, kalau yang Romo dukun harus tadi pati geni termasuk atau broto. Apakah kemudian orang-orang yang ada di sekitar Tengger itu harus mengikuti, misalnya bukan orang dalam ya, tapi orang dari luar, atau memang
hanya terbatas untuk suku Tengger saja kalau yang itu. Begini, kalau berkaitan dengan awal dan akhir itu karena seluruh masyarakat Tengger melakukan jelas bagi mereka yang di luar Tengger harus mengikuti, menghormati walaupun tidak mengikuti tapa brata, ya, karena waktu itu semua masyarakat Tengger itu istirahat, tidak ke ladang, ya mungkin punya ternak ya sudah diantisipasi sebelumnya, ya 1 hari 1 malam itu. Oleh karena itu memang untuk para wisata itu memang sementara diminta untuk kesadarannya bahwa waktu itu memang tidak dibolehkan masuk, itu loh. Ya, memang. Jadi tidak mengharuskan orang luar harus mengikuti tapa brata, mboten. Makanya kan kita di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kalau awal bulan ke-7 maupun akhir kan ditutup ya Romo ya. Itu kan bagian dari kita menghargai, menghormati budaya masyarakat Tengger. Tapi setelah kita mendengar tadi Romo menyampaikan bahwa seharusnya tidak hanya awal dan akhir, tetapi sebulan. Nah ini yang juga kita pengen orang-orang juga tahu ya, bahwa sebenarnya di dalam 1 bulan itu masyarakat Tengger kan sedang melakukan tadi pati geni ya. Jadi meskipun diperbolehkan wisata, tetapi kan mereka harus tetap menghargai tadi ya Romo ya. Kira-kira dalam sebulan itu Romo, untuk wisatawan apa yang dilarang misalnya selama bulan ke-7? Dalam kegiatan pariwisata boleh, monggo, tetapi tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang ekstrim. Artinya misalnya ini kan juga bersamaan dengan tahun baru, ya. Misalnya ada hiburan, kemudian membuat mercon, petasan, kembang api dan sebagainya. Nah itu ya ini dimohon kesadarannya untuk itu menghormati 1 bulan itu tidak ditutup, sudah 1 bulan monggo kegiatan pariwisata monggo, tetapi di situ itulah masih di dalam suasana Wulan Kapito gitu. Ya, jadi itu pemirsa bahwa selama bulan ke-7 yang akan masuk nanti di 18 Desember sampai 18 Januari tentunya masyarakat, pelaku-pelaku wisata diharapkan memaklumi bahwa di Tengger ini tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang bersifat pesta ataupun ya hura-hura gitu kan ya, karena harus menghargai masyarakat sedang melakukan topo broto gitu kan ya, sehingga aktivitas-aktivitas itu untuk sementara memang diharapkan tidak dilakukan, tidak hanya di dalam Taman Nasional tetapi di sekitar yang juga merupakan bagian dari masyarakat Tengger ya Romo. Ya. Romo Eko ada tambahan Romo Eko kira-kira? Iya. Ngudon Basuki Langgeng. Iya, terkait dengan Kepitu. Jadi ini saya hanya menambahkan sedikit saja. Kenapa harus ditutup? Karena pertama, alam ini perlu dinetralisir, jadi artinya ini perlu diheningkan, dikosongkan dulu. Jadi orang Tengger melakukan kegiatan yang namanya Kepitu, Poso Kepitu, itu tidak hanya mikrokosmos, tetapi juga makrokosmosnya juga ini juga dinetralisir juga. Jadi selain menyucikan diri untuk mikrokosmos, untuk diri pribadi, ini juga alam juga. Karena antara keseimbangan manusia dengan alam ini membuat vibrasi-vibrasi yang positif itu. Mungkin itu tambahan. Jadi sebenarnya kan yang harus istirahat itu tidak sekedar manusia termasuk alamnya ya Romo Eko ya. Wah, itu menarik juga nih. Ini kan berarti selaras dengan konservasi ya Romo ya. Betul. Saya jadi berpikir nih, kalau ke depan nih Romo, ini masih menjadi pemikiran ya. Kalau memang sebenarnya yang harus istirahat itu tidak sekedar manusia, termasuk alam, mungkin ke depan kita perlu diskusikan lagi kalau memang perlu ada penambahan
pengistirahatan alam itu, sehingga alam ini juga tidak harus rame terus gitu kan ya. Sehingga ya itu kan tadi saya sepakat dengan Pak Eko tadi bahwa alam juga harus ada istirahatnya. Sehingga nanti ke depan kalau itu kita bisa sosialisasikan ke pengunjung, pelaku wisata, tentunya ini juga untuk dihargai bahwa tidak sekedar buat masyarakat Tengger tapi juga buat alamnya gitu kan ya. Saya pikir cukup menarik itu. Itulah salah satu orang Tengger itu memperlakukan alam. Jadi samping fisik non fisik. Jadi nah, kalau orang Tenggerku merasa bahwa dirinya ini adalah bagian dari alam. Nah, ini adalah jagat talit dan mikrokosmos itu adalah jagat agung gitu. Jadi ini ada hubungan yang erat. Sebagai contoh sederhana Pak Babes, bahwa pohon-pohon itu sebagian dari paru-paru kita. Gitu. Kemudian rumput-rumput bagi orang Tengger itu adalah napasnya bumi. Kalau rumput-rumput ditiadakan nantinya akan meledak. Napas ini akan tertutup gitu loh. Sehingga bumi ini akan meledak. Itu pemahaman sederhana dari orang Tengger gitu loh. Ya, itu menunjukkan bagaimana orang Tengger sangat menghargai alam namanya. Ya, semoga kita semua manusia kan harusnya begitu ya. Bagaimana alam itu kita hargai, karena kita tidak mungkin hidup tanpa alam sekitar yang berfungsi dengan baik. Ya, terima kasih Romo. Nah, itu tadi ya sahabat Mentari Tengger, sekelumit penjelasan dari Romo Tomo dan Romo Eko mengenai Wulan Kapitu. Tentu itu bisa menjadi pemahaman bagi kita kenapa di awal bulan ke-7 dan akhir itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan penutupan. Semoga dengan pemahaman ini semua juga makin menghargai budaya, karena dengan menghargai budaya kita juga menghargai alam sekitar kita. Demikian, salam buat semua. Bung Ulun Basuki Langgeng.